Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, waktu berjalan semakin cepat, dan ini adalah tanda-tanda daripada hari kiamat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ciri akan datangnya kiamat itu wa yataqarab az-zaman, waktu itu didekatkan. Dan kurang lebih 36 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa memelihara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah bekal kita satu-satunya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, pada siang hari ini insyaallah khatib akan berbicara singkat mengenai Isra Mi'raj, tapi bukan seperti yang dibahas di kampung-kampung bahwa perintah salat itu diberikan ketika Isra Mi'raj. Kadang-kadang kita memperingati Isra Mi'raj tapi jauh daripada ruhnya. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Artinya Rasulullah sudah berusia 51 tahun. Pertanyaannya, kalau Isra Mi'raj adalah momentum menerima perintah salat, apakah 11 tahun Rasulullah tidak salat sejak diangkat menjadi Rasul? Padahal dari hadis-hadis yang sahih, pada usia 36 tahun pun Rasulullah sudah salat di Masjidil Haram. Baiklah, sebelum kita masuk ke sana, kami akan membahas latar belakang peristiwanya dan latar depan dari Isra Mi'raj ini secara ringkas. Sebetulnya di masa Rasulullah SAW hidup, itu orang Arab belum lagi mengenal tahun. Ada bulan, tak ada tahun. Ada bulan Ramadan orang berpuasa. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sampai nanti Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, balik lagi ke Muharram. Tahun tak ada.
Sehingga peristiwa-peristiwa itu menjadi momentum tahun. Umpamanya kapan Rasulullah SAW lahir? Tahun berapa? Disebut Amul Fil, tahun gajah. Karena tak ada peradaban tahun itu. Waktu itu Abraha menyerang Ka'bah dengan tentara gajah. Nah, baru di masa Umar bin Khattab lah baru dicanangkan tahun Hijriah nih. Makanya kita baru 1438 Hijriah sekarang. Adapun tahun Masehi sudah 2017. Tahun Cina makan lebih tua, 2500 berapa begitu, 30 sekian. Nah, hadirin rahimakumullah, memang tak ada peradaban sama sekali. Yang punya peradaban dulu ada Rom, Parsi, dan di timur jauh di sini adalah Cina. Sin disebut dalam bahasa Arab. Nah, termasuk juga negeri ini, kalaulah tidak ada Ka'bah di Makkah itu, apa keistimewaan kota Makkah ini? Apakah hari ini orang mau mengunjungi itu? Akan tetapi Allah mentakdirkan disitulah diturunkan Ka'bah sebagai kiblat daripada kaum muslimin, dan disitulah diutus Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW datang membawa itu, membawa risalah Islam ini, apa kata Abu Jahal? Ini kita bicara background dulu. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, inna la nukadzibuka, walakin nukadzibu ma ji'ta bihi. Ya Muhammad, sesungguhnya kami ini tidak mendustakan engkau. Maksudnya tidak menganggap engkau berdusta. Bahkan kami menggelari engkau dengan Al-Amin. Ketahuilah, Al-Amin itu gelaran daripada kaum musyrikin. Ketika berusia 36 tahun di peristiwa pengangkatan Hajar Aswad itu, beliau digelari Al-Amin yang bisa dipercaya. Walakin nukadzibu ma ji'ta bihi. Akan tetapi yang kami anggap engkau berdusta ini, ya Muhammad, apa yang engkau bawa ini, yaitu Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ini dianggap bohong, mau kata pakai atau dipakai apakah enggak, itu sudah pernah dikatakan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat bahkan cobaan yang dialami oleh Rasulullah SAW sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu luar biasa. Pada usia 47 tahun, tahun ke-7 kenabian, beliau diboikot di Syi'ib Abdul Muttalib. Tidak jauh dari Aziziyah. Di situ Syi'ib itu lembah, tapi lembah kecil. Dalam bahasa Arab, lembah besar namanya Wadi. Kalau ini Syi'ib, ini kecil. Di situ Rasulullah diboikot 3 tahun. Tidak boleh disapa, tidak boleh ditolong, tidak boleh bermuamalah, tidak boleh berjual beli, tidak boleh menikahkan. Diasingkan di tengah-tengah kota Makkah. Oh subhanallah, beliau sampai makan kulit kayu, sampai makan daun-daun. Pernah suatu hari beliau berkata kepada istri beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ya Khadijah, itu di belakang rumah kita ada sepatu kulit yang sudah tak terpakai lagi. Cucilah itu, iris-irislah, rebuslah. Ya Khadijah, untuk apa ya Rasulullah? Aku lapar, kata Rasulullah. Dikerjakan oleh Khadijah, dimakan oleh Rasulullah. Karena kulit itu sudah disamak, sudah keras. Dimakan kulit, keluar kulit juga. Sahabat mengomentari situasi itu dengan mengatakan, ma fihi khalats. Tak ada lagi campurannya. Kami makan seperti hewan-hewan makan. Kami makan daun, keluar juga seperti daun. Tidak sederhana hadirin rahimakumullah hidayah yang sampai kepada kita.
3 tahun lamanya. Sampai naskah pemboikotan itu dimakan oleh rakyat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditempel di pintu Ka'bah itu. Setelah itu apakah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah selesai? Belum. Wafat itu Khadijah. Bagi Rasulullah SAW, kalau boleh kita setback sedikit, beliau di kandungan ibunya, ayahnya sudah wafat. Begitu lahir, yatim. Tinggal sama ibu, dititipkan di Halimah As-Sa'diyah di desa Bani Sa'ad. Kembalikan umur 6 tahun, ibunya wafat. Tinggal sama kakek 2 tahun, kakeknya wafat. Tinggal dengan Abu Thalib. Udah banyak anak miskin pula lagi. Jadi kalau boleh dikata Rasulullah ini miskin dari kasih sayang. Dan kasih sayang itu baru beliau dapatkan ketika menikah dengan Khadijah yang usianya terpaut dalam satu keterangan hadis 15 tahun. Rasulullah 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Seorang janda. Khadijah lah yang dari mulai kaya sampai miskinnya menyokong Rasulullah SAW dalam dakwah. Khadijah lah yang memberikan semangat. Berangkatlah Rasulullah, Allah pasti tolong engkau ya Rasulullah. Khadijah. Saat orang-orang kafir, Khadijah mengimani Rasulullah. Saat orang-orang gak percaya sama Rasulullah, Khadijah percaya sama Rasulullah. Begitu Khadijah wafat, tak ada lagi pelabuhan hati itu. Pulang cuma ada Fatimah. Dan belum mengerti apa-apa, masih kecil. Tak lama juga pada tahun ke-10 itu, seperti Rasulullah berusia 50 tahun, wafat pula paman beliau Abu Thalib. Maka sewenang-wenanglah perlakuan Quraisy. Tak ada lagi pelindung Rasulullah SAW. Makkah begitu kasar dan keras. Rasulullah mengajak Zaid bin Harithah berangkat ke Taif, kurang lebih 100 kilo dari kota Makkah. Taif lebih sejuk karena sering diguyur oleh hujan. Mungkin penduduknya lebih ramah. Bukannya disambut, dilempari dengan batu. Rasulullah bercerita kepada Aisyah di Madinah, ya Aisyah, masa-masa yang paling berat aku alami adalah ketika aku berdakwah ke Taif. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka di Taif itu, kecuali mereka melempari aku dengan batu dan tubuhku berdarah-darah sampai aku pingsan. Padahal Rasulullah diutus oleh Allah untuk berdakwah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah izinkan pelemparan batu itu. Kalau Allah mau, Allah bisa berkata begini, ya Muhammad, tak usah ke Taif. Sebab di situ orang akan melempari engkau dengan batu. Kan Allah, innallaha was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Pasti Allah sudah lihat. Tapi Allah masih menguji kesetiaan dan loyalitas seorang Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tidak suuzon. Beliau tetap berdakwah. Dalam Sahih Bukhari kita baca bagaimana curhat Nabi SAW pasca pelemparan batu di Taif itu. Ya Rabbi ilaika ashku dhu'fa quwwati wa qillati illati wa hawani 'ala an-nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila aduwin ila man takiluni ya Rabbi ila aduwin ba'idin yatajahhamuni am ila sadiqin qaribin mahlak tahu amri in lam takun ghadbanan alayya fala ubali ya Rabbi. Waduh, bahasanya ini bahasa cinta dan bahasa hati. Orang tak mengerti ini kalau nggak punya hati. Ya Allah, kepada engkau lah kucurahkan segala deritaku ini. Sedikit daya upayaku menghadapi mereka ini ya Allah. Dan lihatlah bagaimana mereka menghina aku ya Allah.
Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas, dan Engkau adalah Rabbku. Kepada siapa aku ini hendak Engkau serahkan? Kepada musuh yang jauh yang akan memusnahkan diriku ini, ya Allah, atau kepada kerabat sahabat yang akan membantu syiar dakwah yang Engkau perintahkan padaku, ya Allah. Terserah kepada Engkau, ya Allah. Apapun yang Kau timpakan padaku, asalkan Engkau tidak murka padaku, ya Allah, fala ubali, aku tak akan peduli, ya Allah. Beliau kembali ke kota Makkah. Tak lama setelah itu turun surat Yusuf. Orang Melayu baru baca surat Yusuf kalau istrinya hamil 7 bulan, supaya anaknya ganteng, cakep. Padahal surat Yusuf bukan untuk itu. Surat Yusuf itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, surat nomor 12, Ahsanul Qasasi. Kisah yang paling bagus itu Yusuf. Jadi seolah-olah surat Yusuf ini hiburan bagi Rasulullah. Kenapa hiburan? Seolah-olah Allah berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, bukan engkau saja yang menderita. Para rasul, para nabi ini ada Yusuf lebih menderita lagi daripada engkau. 2 tahun udah dilemparkan oleh abang-abangnya ke dalam sumur, dan diakui kepada ayahnya Yakub, dimakan oleh serigala, sampai Yakub itu matanya yang hitam itu, biji matanya itu berubah jadi putih, nangis tiap hari sampai buta, menangisi kepergian Yusuf. Nah, itu yang disebut oleh Allah fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Jadi nggak ada tuh, saya sabar tapi saya punya batas kesabaran. No way. Sabarlah dengan sabar yang indah, fasabrun jamil. Puluhan tahun baru jumpa dengan Yusuf. Anak 2 tahun. Anak 2 tahun lagi cantik-cantik, cakep-cakepnya, hilang dari pangkuan karena hasad abang-abangnya aja. Tidak lama setelah itu terjadilah peristiwa tahun ke-11 kenabian, itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Jadi hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dalam kondisi Rasulullah SAW lagi down, diboikot 3 tahun, istri wafat, Abu Talib wafat, dilempari dengan batu di Taif, berdarah-darah sampai pingsan. Terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya di 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk diperlihatkannya ayat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi sebetulnya inti daripada Isra Mi'raj, kalau kita kaji secara mendalam, ta'yid ruhi, dukungan moral. Bukannya Rasulullah enggak percaya sama Allah, percaya, yakin. Tapi dengan Isra Mi'raj beliau berkata-kata, ngobrol sama Allah. Dukungan moral. Memang ada peristiwa melimakan sholat, memang. Tapi bukan perintah sholat. Dulu sholat itu hanya 3 kali. Subuh, tergelincir matahari, dan sore hari setelah tidak jelas mana benang hitam dan benang putih. 3 kali aja. Perintahnya umum. Kalau ini 5. Nah, itu ceritanya. Kalau kita lanjut lagi tahun ke-11, ini Isra Mi'raj kita lewatin nih. Isra Mi'raj kita lewati. Mempercayainya pun dengan keimanan. Kalau nggak ada keyakinan, keimanan, selesai sudah. Setelah tahun ke-11, Rasulullah lebih tenang dalam menghadapi tahun ke-12, mulai berdakwah di Mina pada jamaah-jamaah haji yang datang. Dulu jamaah haji juga sudah ada teman cara jahiliyah, tawaf mereka telanjang. Tahun ke-12 juga begitu, tahun ke-13 juga begitu, sampailah rapat dipimpin oleh Abu Jahal.
Bahaya ini ajaran kita, nenek moyang kita ini. Kalau kita nggak cegah Muhammad ini, habis kita nih. Maka rapatlah 100 kabilah musyrikin itu dipimpin oleh Abu Jahal. Intinya keputusannya bunuh Muhammad, tangkap hidup atau mati. Hadiah 200 ekor unta. Kira-kira 200 Kijang Innova 2017 sekarang lah, kurang lebih gitu. Siapa yang nggak tergiur? Maka Allah memerintahkan, ya Muhammad, jangan tidur di tempat tidurmu malam ini, engkau hijrah ke Madinah. Temanmu adalah Abu Bakar. Berangkat Rasulullah malam-malam itu. Di tengah malam beliau lari, tergegas-gegas. Tapi cepat ya Rasulullah, bisur'ah ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Rasulullah menengok kembali setelah sampai di atas bukit itu. Dia tengok kembali kota Makkah itu. Ditunjuknya kota Makkah itu. Wallahi innaki la khaira ardillah, kata beliau. Wa ahabbu ardu ilallah ya Makkah. Laula kharajtu minki ma kharajtu ya Makkah. Menangis beliau. Demi Allah, engkau adalah sebaik-baiknya negeri, wahai Makkah. Engkau adalah negeri yang dicintai Allah dan aku cintai. Kalaulah aku tidak diusir dari negeri ini, Allah, aku tak akan pergi dari sini. Berangkatlah beliau. Itu tanggal 28 Rabiul Awal. 3 hari di Ghafur, tanggal 28 Safar. 3 hari di Ghafur, tanggal 1 Rabiul Awal beliau berangkat ke Madinah. Tanggal 8 Rabiul Awal sampai di Madinah. Di Kuba. 4 hari di Kuba mendirikan masjid, habis sholat Jumat. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran beliau masuk kota Madinah. Nah, itulah hijrah. Beliau kangen pulang ke Makkah, nggak bisa, udah bertahun-tahun di Madinah. Madinah bukan kampung Rasulullah. Pernah beliau curhat di hadapan Bilal bin Rabah. Kata beliau kepada Bilal, ala laita sya'ri hal abitani lailatan biwadin wa hawli idkhir wa jalil ya Bilal. Kata Bilal, suara Rasulullah serak dan matanya berkaca-kaca. Demi kehormatanku, sya'ar itu rambut sebetulnya. Cuman kalau orang Arab bilang ala laita sya'ri itu, aku jatuhkan kehormatanku, kira-kira begitu. Mungkinkah aku bisa bermabit satu malam di tepi sebuah danau, lembah maksudnya wadi itu, di kota Makkah, sementara di sekelilingku melambai-lambai rumput idkhir dan rumput jalil. Itu beliau bersyair mengingat Makkah. Tahun ke-6 ke Hijriah, Rasulullah itu tahun pertama dan tahun keduanya sudah tahun kedua dan ketiga sudah perang Uhud, perang Badar, perang Uhud itu. Tahun ke-6 turun perintah untuk berhaji ke Makkah. Berangkat beliau. Kurang lebih dengan 3.000 sahabat sampai di Hudaybiyah, ditahan oleh orang Quraisy. Disitulah terjadi sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-7 beliau boleh umroh semuanya, berangkat kaum muslimin. Ini salah satu poin kesepakatan dari sulhu Hudaybiyah. Berumroh saja, haji tak boleh. Sampai Bilal naik ke atas Ka'bah, itu diperintah oleh Rasulullah, azan ya Bilal. Apa komentar orang Quraisy? Katanya, tak nyangka kita, katanya. Masih hidup kita menyaksikan si gagak hitam ini naik ke atas Ka'bah ini. Inilah rasisnya orang Quraisy masa itu. Tahun ke-8 ke Hijriah, orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasulullah menyerbu Makkah. Ini disebut Futuh Makkah. Makkah dikuasai karena orang Quraisy berkhianat terhadap perjanjian. Makkah kembali dikuasai. Siapa yang menyangka dulu 8 tahun yang lalu Rasulullah diusir secara hina, sekarang Rasulullah menguasai Makkah.
Inilah rencana Allah. Tahun ke-9 Hijriah Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar supaya memimpin jamaah haji ke Makkah. Beliau tidak ikut. Beliau baru memimpin jamaah haji disebut Hajjatul Wada pada tahun ke-10 Hijriah. Dan ini disebut haji perpisahan. Jadi Rasulullah berhaji cuma sekali. Jadi kalau kita punya kelebihan uang juga sekali aja berhaji. Kasih yang lain, antriannya udah panjang. Nah, Rasulullah SAW naik ke Jabal Rahmah di tengah padang Arafah. Beliau berkhutbah dengan khutbah yang fenomenal itu. Beliau berkata setelah terharuan melihat orang-orang berdatangan dari seluruh penjuru jazirah. Di tengah lautan padang pasir, beliau terharu, terkenang kembali kepada peristiwa-peristiwa masa lalu. Kata beliau, ayuhan nas, isma'u qawli wa qulu. Ana la adri, fa inni la adri, la alqakum ba'da min ba'di amin hadha bihadzal mawaqifi abada. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kata beliau. Didengar oleh semua sahabat. Wahai manusia, dengarkanlah kata-kataku ini dan renungkanlah oleh kalian. Karena sesungguhnya sudah datang kabar kepadaku, tahun depan mungkin umurku tak ada lagi. Dan kita tidak akan bisa berjumpa di sini lagi selama-lamanya. Diam itu semua jemaah haji. Sebagian riwayat mengatakan 130.000 orang. Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku. Sebagian dari kalian akan memenggal leher saudaranya sendiri. Qad nazala al-ayah, dan baru saja turun ayat yang berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan atas kalian agama kalian, telah kucukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridho Islamlah satu-satunya agama bagi kalian. Nangis sahabat. Sahabat-sahabat min kibari sahabat bercucuran air mata. Umar sampai basah jenggotnya. Dan mereka pikirkan kalau sudah sampai ke puncak kesempurnaan Islam itu, adakah puncak setelah puncak? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman, yang manakala kalian berpegang erat kepada dua pedoman itu, kalian tak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quran dan Sunnahku, kata beliau. Allah al-Balagtu, bukankah hal ini sudah kusampaikan? Naam ya Rasulullah, kata sahabat. Naam ya sadaqta Rasulullah. Kata Rasulullah angkat tangannya, Allah wa fashhad qad balagtu, ya Allah saksikan aku sudah sampaikan. Jadi kalau kita lihat selama beliau kurang lebih 9 tahun di Madinah itu, 9-10 tahun, beliau berperang 85 kali. Ini sejarah spektakuler umat Islam. 85 kali. Jadi kita melihatnya, ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini penting. Apakah mengobati luka-luka sebelum Isra Mi'raj? Apakah persiapan mental menghadapi tantangan dakwah yang jauh lebih besar tahun-tahun berikutnya? Mudah-mudahan ada manfaatnya ini bagi saya sendiri dan hadirin rahimakumullah, tentang latar belakang peristiwa maupun latar depan daripada Isra Mi'raj ini. Bukan sekedar kita berpikir menerima perintah sholat. Memang sholat itu wajib, tidak bisa diwakilkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun.
wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala